Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang kelainan menurun pada manusia. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Seorang anak dapat mengalami kelainan seperti yang diderita oleh ayah dan ibunya. Dengan ilmu genetika, dapat diketahui kemungkinan seseorang akan mempunyai sifat-sifat menurun tersebut. Keterbatasan penelitian dengan subjek manusia hubungannya dengan penyakit menurun adalah jarang sekali orang bersedia dijadikan objek penelitian. Kemudian, sukar menganjurkan orang agar menuruti kemauan peneliti. Sukar mengamati pertumbuhan karakter yang menjurus pada kemauan peneliti. Manusia mempunyai keturunan yang relatif sedikit. Selanjutnya, umur manusia dan daur hidupnya relatif panjang. Dan manusia tidak bisa dikontrol suasana lingkungannya sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti. Karakteristik kelainan yang diwariskan oleh kedua orang tua kepada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelainan menurun ini pada umumnya tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, biasanya dibawa oleh gen yang bersifat resesif, meskipun ada beberapa gen yang bersifat dominan kaitannya dengan penyakit menurun pada manusia. Kelainan yang menurun pada manusia tidak menular. Kelainan menurun pada manusia ini dapat diusahakan agar dapat terhindar. Kelainan yang bersifat menurun pada manusia dapat diwariskan melalui yang pertama adalah kelainan menurun yang terpaut autosom atau kromosom tubuh. Kemudian nanti yang kedua akan kita bahas kelainan menurun yang terpaut gonosom atau kromosom kelamin. Yang pertama, kelainan menurun yang terpaut autosom dapat berupa autosomal resesif maupun autosomal dominan. Autosomal resesif di sini maksudnya adalah bahwa kelainan menurun tersebut terpaut autosom yang bersifat resesif. Dan kelainan menurun yang terpaut autosomal dominan di sini adalah munculnya kelainan-kelainan menurun pada manusia tersebut terjadi apabila gen tersebut terpaut pada autosomal yang bersifat dominan. Selanjutnya yang kedua yaitu kelainan menurun yang terpaut gonosom atau kromosom kelamin. Yang nanti akan kita bahas adalah kelainan menurun yang terpaut gonosom yaitu kromosom Y yang bersifat resesif dan kelainan menurun yang terpaut kromosom X yang bersifat resesif. Pertama kita akan membahas kelainan menurun autosomal yang bersifat resesif. Contoh kelainan menurun autosomal yang bersifat resesif di sini yang pertama adalah albino. Albino menyebabkan tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin karena ketidakmampuan pembentukan enzim yang mengonversi asam aminotirosin menjadi beta 3,4-dihidroksifenilalanin yang nantinya akan dirubah menjadi pigmen melanin. Dampaknya adalah kulit menjadi berwarna putih. Seseorang yang albino memiliki ciri-ciri pigmentasi atau pewarnaan kulit dan organ tubuh lainnya tidak normal atau disebut bulai dan mempunyai penglihatan yang sangat peka cahaya karena irisnya tidak memiliki pigmen sehingga penderita tidak tahan cahaya. Berikut ini adalah contoh pewarisan sifat albino. Bila gen A besar adalah gen yang mengatur pembentukan pigmen melanin, yaitu pigmen yang menentukan warna kulit.
sedangkan gen A kecil adalah gen yang tidak membentuk melanin, maka dari kedua orang tua normal yang masing-masing membawa sifat albino, kemungkinan akan melahirkan anak-anak sebagai berikut. Di sini diketahui bahwa kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu, bersifat normal tetapi membawa gen albino. Dengan demikian, genotipe kedua orang tuanya masing-masing adalah A besar A kecil. Dari kedua orang tua yang memiliki genotipe A besar A kecil akan diperoleh gamet A besar dan A kecil. Dengan demikian, akan didapatkan genotipe anak berupa A besar, 2A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa rasio fenotipe keturunannya adalah A besar menghasilkan fenotip normal, kemudian 2A besar A kecil menghasilkan fenotip normal, tetapi secara genotip membawa gen albino. Kemudian A kecil akan menghasilkan fenotip albino. Sehingga bisa kita ketahui rasio fenotipe keturunannya antara normal dibandingkan dengan albino adalah 3:1. Kelainan menurun autosomal resesif yang kedua, di sini kita akan membahas tentang anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Anemia sel sabit merupakan penyakit akibat substitusi suatu asam amino tunggal. Asam amino glutamat tergantikan oleh asam amino valin dalam protein hemoglobin yang ada pada eritrosit. Dalam kondisi kekurangan oksigen, hemoglobin sel sabit akan mengubah bentuk eritrosit menjadi bentuk sabit, sehingga afinitas atau daya ikatnya terhadap oksigen menjadi sangat rendah. Karier anemia sel sabit dengan genotipe S besar S kecil dapat hidup sehat, namun akan mengalami gejala anemia sel sabit bila terus-menerus kekurangan oksigen. Sekarang kita akan melihat penurunan sifat anemia sel sabit. Bila gen S besar adalah gen yang mengatur pembentukan hemoglobin normal, sedangkan gen S kecil adalah gen yang mengakibatkan kelainan anemia sel sabit, maka dari kedua orang tua normal yang masing-masing membawa sifat anemia sel sabit kemungkinan akan melahirkan anak-anak sebagai berikut. Di sini diketahui parental atau orang tuanya masing-masing ayah dan ibu adalah karier anemia sel sabit dengan genotipe S besar S kecil, sehingga gamet yang diperoleh adalah S besar dan S kecil. Anak-anaknya yang kemungkinan dilahirkan akan memiliki genotipe S besar, 2S besar S kecil, dan S kecil S kecil. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengetahui rasio fenotipe keturunannya. Di sini apabila ada genotipe S besar akan menghasilkan fenotip normal. Kemudian apabila ada genotipe S besar S kecil akan menghasilkan fenotipe normal juga. Sedangkan apabila ada genotipe S kecil akan menghasilkan kelainan yaitu anemia sel sabit. Dengan demikian, rasio fenotip keturunannya antara normal dengan yang menderita anemia sel sabit adalah 3:1. Berdasarkan uraian tersebut, silahkan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Kelainan gangguan mental atau imbisil terjadi akibat ketidakmampuan konversi fenilalanin menjadi tirosin. Karena enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit, sehingga terjadi penimbunan fenilalanin dalam darah dan diubah menjadi asam fenilpirufat. Tingginya kadar fenilpirufat menghambat perkembangan dan fungsi otak dan dapat merusak sistem saraf dan mengarah pada keterbelakangan mental.
Kelainan imbisil ini disebut juga dengan istilah PKU atau fenilketouria karena banyaknya kandungan residu fenilpirufat yang terdapat pada urin. Seseorang yang imbisil memiliki ciri-ciri IQ rendah, gerakan lambat, rambut sering kekurangan pigmen, dan urin mengandung residu fenilpirufat. Bila gen I besar merupakan gen normal dan alelnya I kecil menyebabkan imbisil, maka dari kedua orang tua yang masing-masing normal heterozigot, hitunglah persentase kemungkinan anak yang akan dilahirkan bersifat normal. Selanjutnya kita akan membahas kelainan menurun autosomal yang bersifat dominan. Pertama, kita akan membahas tentang kelainan yang disebut dengan talasemia. Talasemia merupakan kelainan genetik yang disebabkan rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin karena gangguan salah satu rantai globin yang menyebabkan kemampuan eritrosit dalam mengangkut oksigen menjadi rendah atau anemia. Talasemia mayor, T besar H besar, T besar H besar biasanya menyebabkan kematian. Sedangkan talasemia minor, T besar H besar, T besar H kecil tidak terlalu parah. Alel normalnya adalah T besar H kecil, T besar H kecil. Sekarang kita akan melihat penurunan sifat talasemia ini. Dari kedua orang tua yang masing-masing menderita talasemia minor, kemungkinan akan melahirkan anak-anak sebagai berikut. Di sini diketahui kedua orang tua baik ayah maupun ibunya adalah talasemia minor dengan genotipe T besar H besar, T besar H kecil, sehingga gamet yang diperoleh adalah T besar H besar dan T besar H kecil. Sehingga kemungkinan anaknya akan memiliki genotipe dan fenotipe sebagai berikut. T besar H besar, T besar H besar akan memiliki fenotipe talasemia mayor. Kemudian 2 T besar H besar, T besar H kecil, fenotipenya adalah talasemia minor. Kemudian T besar H kecil, T besar H kecil akan menghasilkan fenotipe normal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa rasio fenotipe keturunannya adalah sebagai berikut. T besar H besar, T besar H besar tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu talasemia mayor, rasionya adalah 1. Kemudian T besar H besar, T besar H kecil akan menghasilkan fenotipe talasemia minor dengan rasio 2, dan T besar H kecil, T besar H kecil akan menghasilkan fenotipe normal dengan rasio 1. Sehingga rasio fenotipe keturunannya adalah talasemia mayor dibanding talasemia minor dibanding normal adalah 1 banding 2 banding 1. Kelainan menurun autosomal dominan berikutnya yang akan kita bahas adalah kejadian polidaktili atau disebut juga dengan istilah hiperdaktili. Penderita polidaktili memiliki tambahan jari pada 1 atau 2 tangannya, bisa juga pada kakinya. Tempat jari tambahan tersebut berbeda-beda, ada yang di dekat ibu jari, ada juga yang di dekat jari kelingking. Polidaktili disebabkan oleh kelainan kromosom pada waktu pembentukan organ tubuh janin. Hal ini terjadi pada waktu ibu hamil muda atau trimester pertama pembentukan organ tubuh. Sekarang kita akan melihat bagaimana penurunan kelainan polidaktili ini. Dari kedua orang tua yang masing-masing menderita polidaktili yang bersifat heterozigot, kemungkinan akan melahirkan anak-anak sebagai berikut. Di sini, ayah dan ibunya adalah penderita polidaktili yang bersifat heterozigot, yaitu P besar, P kecil. Sehingga akan diperoleh gamet berupa P besar dan P kecil.
Dari sini kemungkinan filial atau anak yang akan dilahirkan akan memiliki genotipe dan fenotipe sebagai berikut. P besar akan menghasilkan polidaktili. Kemudian 2P besar P kecil juga akan menghasilkan fenotipe polidaktili. Sedangkan P kecil akan menghasilkan fenotipe normal. Sehingga rasio fenotipe keturunannya adalah P besar atau polidaktili, kemudian 2P besar P kecil juga polidaktili, sedangkan P kecil adalah normal. Rasio fenotipe keturunannya antara polidaktili dibanding normal adalah 3:1. Berdasarkan uraian tersebut, silahkan Anda menjawab soal nomor 2 berikut ini. Brachidaktili terjadi pada manusia yang ditandai dengan adanya tulang pada ujung jari pendek dan tumbuh menyatu. Penyakit ini disebabkan oleh gen dominan B besar. Dalam keadaan homozigot dominan akan menyebabkan kematian atau bersifat letal. Dalam keadaan heterozigot menyebabkan brachidaktili, dan dalam keadaan homozigot resesif menyebabkan normal. Apabila kedua orang tua bersifat brachidaktili, tentukan rasio fenotipe antara anak yang letal dibanding brachidaktili dibanding normal. Berikutnya kita akan membahas kelainan menurun yang terpaut kromosom Y dan bersifat resesif. Contoh kelainannya adalah kejadian hipertrikosis. Kelainan hipertrikosis yaitu kelainan tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu seperti di tepi daun telinga. Gen H kecil T kecil terdapat pada kromosom Y, menyebabkan tumbuhnya rambut di tepi daun telinga. Bila genotipe laki-laki adalah XY H kecil T kecil, maka fenotipenya akan menampakkan hipertrikosis. Sedangkan genotipe XY H besar T kecil akan menghasilkan fenotip normal. Berikut ini adalah contoh pewarisan sifat hipertrikosis dari orang tua kepada anak. Seorang laki-laki menderita hipertrikosis menikah dengan seorang wanita normal. Kemungkinan anak-anak yang akan dilahirkan adalah sebagai berikut. Genotipe orang tuanya adalah sebagai berikut. Laki-laki menderita hipertrikosis, genotipenya adalah XY H kecil T kecil. Sedangkan perempuan normal, genotipenya adalah XX. Dari genotipe kedua orang tuanya tersebut akan diperoleh gamet sebagai berikut. Gamet yang diperoleh dari ayah adalah X dan Y H kecil T kecil. Sedangkan gamet yang diperoleh dari ibu adalah X. Dengan demikian, genotipe anak-anak yang kemungkinan akan dilahirkan adalah XX, yaitu wanita normal, dan XY H kecil T kecil, yaitu laki-laki yang menderita hipertrikosis. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa gen yang menyebabkan terjadinya hipertrikosis akan diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki, karena gen tersebut terpaut pada kromosom Y, sedangkan kromosom Y ini hanya ada pada laki-laki. Sekarang kita akan membahas kelainan menurun terpaut kromosom X yang bersifat resesif. Yang pertama adalah kejadian buta warna. Buta warna merupakan kelainan tidak bisa membedakan warna. Buta warna dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah buta warna parsial, dan yang kedua nanti adalah buta warna total. Buta warna parsial atau sebagian yaitu seseorang tidak dapat membedakan warna tertentu. Misalnya buta warna terhadap warna merah dan warna hijau. Sedangkan buta warna total adalah seseorang sama sekali tidak dapat membedakan warna, hanya dapat melihat hitam dan putih saja. Genotipe dan fenotipe pada kejadian buta warna adalah sebagai berikut. XY besar B kecil Y menunjukkan fenotipe laki-laki normal.
XC kecil B kecil Y menunjukkan fenotipe laki-laki buta warna. Kemudian XC besar B kecil XC besar B kecil menunjukkan fenotipe wanita normal. Sedangkan XC besar B kecil XC kecil B kecil menunjukkan fenotipe wanita normal karier atau wanita normal tetapi membawa sifat buta warna. Dan yang terakhir adalah XC kecil B kecil XC kecil B kecil. Fenotipenya adalah wanita buta warna. Berikut ini adalah contoh penurunan sifat buta warna. Seorang pria normal menikah dengan wanita pembawa sifat buta warna. Kemungkinan keturunannya adalah sebagai berikut. Pria normal berarti genotipenya XC besar B kecil Y. Sedangkan wanita pembawa sifat buta warna genotipenya adalah XC besar B kecil XC kecil B kecil. Dengan demikian, gamet yang diperoleh dari ayah yang bersifat normal adalah XC besar B kecil dan Y. Sedangkan gamet yang diperoleh dari ibu karier buta warna adalah XC besar B kecil dan XC kecil B kecil. Sehingga kemungkinan anak-anak yang akan dilahirkan adalah sebagai berikut. XC besar B kecil XC besar B kecil fenotipenya adalah wanita normal. Kemudian XC besar B kecil XC kecil B kecil fenotipenya adalah wanita normal karier atau pembawa sifat buta warna. Selanjutnya XC besar B kecil Y fenotipenya adalah laki-laki normal. Dan yang terakhir adalah XC kecil B kecil Y dengan fenotipe laki-laki buta warna. Kelainan menurun terpaut X yang bersifat resesif. Berikutnya kita akan membahas hemofili. Hemofili merupakan kelainan di mana darah sukar membeku apabila terjadi luka. Penderita hemofili jika terluka darahnya akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Tentu saja hal ini sangat berbahaya. Kelainan hemofili ini dikendalikan oleh gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom X. Alelnya H besar akan menghasilkan fenotipe normal. Wanita penderita hemofili bersifat letal atau mati sejak masih dalam kandungan. Adapun genotipe dan fenotipe pada kejadian hemofili adalah sebagai berikut. Apabila ada genotipe XH besar Y akan menghasilkan fenotipe laki-laki normal. Kemudian apabila ada genotipe XH kecil Y menunjukkan laki-laki hemofili. Berikutnya apabila ada genotipe XH besar akan menunjukkan fenotipe wanita normal. Kemudian apabila ada genotipe XH besar XH kecil akan menunjukkan fenotipe wanita normal tapi membawa sifat hemofili atau normal karier. Dan apabila ada genotipe XH kecil akan menunjukkan wanita penderita hemofili atau letal. Berikut ini adalah contoh pewarisan sifat hemofili dari orang tua kepada anak. Seorang pria normal menikah dengan wanita pembawa sifat hemofili. Kemungkinan keturunannya adalah sebagai berikut. Di sini diketahui pria normal genotipenya adalah XH besar Y dan wanita karier hemofili genotipenya adalah XH besar XH kecil. Dari sini kita akan bisa memperoleh gamet sebagai berikut. Gamet yang diperoleh dari ayah yang normal adalah XH besar dan Y. Sedangkan gamet yang diperoleh dari ibu yang karier hemofili adalah XH besar dan XH kecil. Dengan demikian, kemungkinan genotipe dan fenotipe anak-anak yang akan dilahirkan adalah XH besar wanita normal,
kemudian XH besar XH kecil, yaitu wanita normal karier, kemudian XH besar Y, laki-laki normal, dan XH kecil Y, yaitu laki-laki penderita hemofili. Sekarang kita akan membahas pencegahan kelainan penyakit genetik pada manusia. Cara pencegahan kelainan penyakit genetik pada manusia, yang pertama adalah menghindari perkawinan antara sesama keluarga yang masih memiliki hubungan darah yang dekat. Yang kedua, seluruh anggota masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memahami hukum hereditas atau pewarisan sifat. Yang ketiga, sebelum menikah diadakan pemeriksaan calon pasangan suami istri tentang kesehatan dan asal-usul mereka. Dan yang keempat, tetap memelihara kesehatan badan dan mental. Berdasarkan uraian tersebut, silahkan Anda menjawab soal nomor 3 berikut ini. Seorang wanita normal menikah dengan pria buta warna. Selanjutnya, anak laki-lakinya menikah dengan wanita pembawa sifat buta warna. Dari kemungkinan seluruh cucu yang dilahirkan, tentukan persentase cucu pembawa sifat buta warna. Soal nomor 4. Perhatikan diagram pewarisan sifat hemofili berikut. Berdasarkan diagram tersebut, tentukan persentase kemungkinan keturunan yang bersifat normal. Soal nomor 5. Seorang ibu hamil memiliki golongan darah A heterozigot pembawa sifat hemofilia. Jika suaminya bergolongan darah B heterozigot dan normal, hitunglah persentase kemungkinan anak laki-laki yang lahir dengan golongan darah O dan mengalami hemofilia. Demikian pembahasan tentang kelainan menurun pada manusia. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.